Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma aftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri dan para alumni dimanapun berada, mari kita lanjutkan pengajian kitab Tafsir Jalalain, melanjutkan pengajian kita di pada waktu kemarin. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Ini ayat hampir mirip yang kemarin, yaitu menerangkan tentang orang-orang yang bertakwa sebetulnya. Orang yang akan mendapatkan surga dari Allah manakala dia mempunyai ketakwaan kepada Allah. Maka ayat yang ini berbunyi alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Alladzina yaitu orang-orang, na'tun aw badalun minal ladina qablahu. Jadi ini menjadi sifat atau badal dari ladina yang sebelumnya. Jadi pada sebelumnya ada lilladina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar, al-ayah. Nah, ini ada lagi alatnya di sini. Nah, yang ini merupakan na'tun aw badalun, sifat atau badal dari ladina yang sebelum ini. Yaquluna yaitu yang tadi oleh Allah diberikan surga. Yaquluna orang-orang yang pada berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami semua, innana sungguhnya kami semua, amanna iman kami semua, sodakna sodakona bika, sodakona kami semua membenarkan bika kepada engkau, wabirusulika ayat sodakna birusulika, dan kami semua membenarkan kepada rasul-rasul engkau ya Allah. Faghfir lana, maka dengan demikian maafkanlah kami semua, dunubana dosa-dosa kami semua, waqina adzabannar, dan selamatkanlah kami semua dari siksa neraka. Jadi orang-orang yang tadi oleh Allah dijanjikan akan mendapatkan keberuntungan di akhirat, di antaranya itu orang-orang yang mengatakan Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Berarti di sini ada orang yang gemar bertaubat kepada Allah. Jadi orang yang gemar bertobat kepada Allah ini pertanda orang yang benar, orang yang baik. Kan ada orang itu dosa dilakukan terus, tobatnya tak pernah dia laksanakan. Kenapa? Merasa dirinya tidak pernah bersalah. Jadi itu yang salah. Kalau ada orang yang senantiasa bertobat kepada Allah karena memang
Sholat itu sudah merupakan suatu bagian daripada kehidupan kita. Kita lebih banyak senang salahnya ketimbang senang beramal solehnya. Maka kita harus diberikan motivasi supaya kita bagaimana gemar beramal soleh. Kalau jurusan surga itu, wah, tantangannya luar biasa. Dari luar juga, dari dalam juga. Dalam kita apa? Nafsu itu. Dari dalam nafsu, dari luar setan juga. Tapi masuk dalam juga setan itu. Setan itu bisa berkoalisi dengan nafsu. Sehingga betapa dahsyatnya menggoda kita. Nah, makanya kita seringkali dalam kehidupan ini justru yang lebih banyak kita lakukan adalah amal salah ketimbang amal soleh. Nah, kalau kita eling aja, eling. Kita ingat, kita sadar bahwa kita dalam kehidupan ini banyak amal salahnya ketimbang amal solehnya. Maka obatnya adalah bertobat kepada Allah. Maka ada pepatah mengatakan, orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa mengenang kesalahannya. Artinya dia ingat terus kepada dosanya. Kalau ingat, ya pasti dengan ingat pada dosa, orang kalau dia dapat taufik dari Allah, ia pasti ingin bertobat kepada Allah. Karena dosa itu akan menjadikan malapetaka dalam kehidupan, baik di dunia juga di akhirat. Nah, kalau orang sudah ingat, aku berbuat salah nih, aduh, ini bahaya ya, akhirnya dia bertobat kepada Allah. Nah, orang yang senantiasa bertobat, maka di sini termasuk orang-orang yang beruntung, yang kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan itu pertanda bahwa dia orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang-orang yang baik itu adalah orang yang gemar bertobat kepada Allah. Dia menyadari kan kesalahannya, sehingga dengan terus bertobat. Ada anekdot, ada seseorang masuk surga gara-gara dosa, padahal itu nggak ilahar. Kalau ke surga dengan lantaran berbuat amal soleh itu biasa. Ini yang agak aneh, ada orang ke surga gara-gara dosanya. Kok ke surga gak dosa sih? Ya maksudnya di sini orang berbuat salah, lantas dia selalu mengenang kesalahannya, dan dengan dia selalu ingat kepada kesalahannya, dia bertobat setiap saat kepada Allah. Dia beristighfar setiap saat kepada Allah. Akhirnya Allah maafkan tuh dosanya. Nah, ketika dia sudah dimaafkan dosanya, nggak berhenti istighfarnya. Kenapa? Kata dia, istighfar itu adalah ibadah. Kenapa? Diperintahkan oleh Allah. Innahu kana ghafaro, karena hanya Allah lah zat yang maha jembar maafnya, yang sangat luas sekali ampunannya. Nah, maka tidak aja yang keluar baik kita, karena manusia, para santri, kita ingat kata Rasulullah, al-insan mahadul khoto'i wa nisyani. Manusia itu adalah tempatnya lalai, salah lagi. Maka sudah barang tentu setiap saat kita pasti secara tidak sengaja kita berbuat kesalahan. Ya, dosa lah akhirnya. Maka yang keluarnya kita perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Ini kan orang yang suka bertobat kepada Allah nih, orang-orang yang beruntung nanti ini. Rasul aja menurut riwayat dalam hadis itu sehari semalamnya tidak kurang dari 100 kali. Rasul yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, karena Rasul ma'sumun anil ma'asi. Rasul terjamin oleh Allah, dijaga dari masalah dosa-dosa. Itu sehari semalamnya istighfarnya 100, dan 100 juga istighfar Rasulullah. Istighfar bukan di sini saja, sampai ke sini dan sampai kepada Allah. Kita udah dosanya banyak, nggak istighfar. Masya Allah, coba santri ini istighfar sehari semalam berapa kali itu? Ya palinglah setiap fardu ya 3 kali, begitu 3 kali 5 berapa? 15 kali. Bah, udah bener-bener kedodoran itu. Rasul nggak pernah berbuat salah 100 juga, yang mantep istighfarnya. Kita mestinya 1000 pun masih kurang, karena kita senantiasa memproduksi kesalahan dan dosa. Rasul nggak pernah buat salah. Sampai ada Siti Aisyah, ya Rasul itu kenapa sih kok begitu ibadahnya tekun, beristighfar selalu? Bahwa Rasul itu sudah dijamin masuk surga dan tidak berbuat dosa. Kenapa selalu beribadah kepada Allah seperti yang Rasul lakukan? Luar biasa. Kata Rasul, aku ingin termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, jadi Rasul pun melaksanakan
membaca istighfar pada tidak berbuat salah apalagi kita. Jadi kita harus senantiasa bertobat kepada Allah. Santi harus tahu tobat tuh. Tobat itu ada syaratnya, tobat tuh. Tobat itu ada syaratnya. Jangan salah nih. Di sini ada innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini kan beristighfar kepada Allah. Beristighfar itu adalah mohon dimaafkan dari dosa-dosa dan mohon dijaga dari siksa neraka. Allahu Rabbi. Jadi sudah mohon penuh kepada Allah dan juga senantiasa mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Nah, istighfar adalah bagian dari ibadah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabirina, dan orang-orang yang taat, yang sabar. Orang as-sabirin, orang yang sabar. Sabar dari mana nih? Ala ta'atillahi wa anil maksiati. Na'tun. Itu sebagai sifat. Jadi sabar itu di sini ada dua kategori nih. Sabar dalam taat, sabar dalam maksiat. Maksudnya para santri ini, tolong ini harus paham nih. Jadi orang-orang yang bertakwa tadi, orang-orang yang beruntung nanti di akhirat itu adalah orang yang sabar. Sabar di sini sabar kepada taat dan sabar kepada maksiat. Bahkan ada ulama yang lain mungkin ada 3 sabarnya. Sabar dalam taat, sabar dalam maksiat, dan sabar dalam musibat. Kalau sabar dalam taat, ini artinya bahwa kita ini kalau taat itu mau ibadah, melaksanakan sholat misalnya, itu kan berat sekali itu. Wah, beratnya, ogahnya luar biasa. Apalagi sholat subuh, susah banget, bangunnya susah, apalagi ke air, apalagi sholat lagi. Nah, maka dia melaksanakan sholat subuh misalnya dalam keadaan yang sangat sulit sekali bagi dia melakukannya dengan penuh kesabaran, dan sehingga dia sampailah melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, itu dia sabar melawan tantangan yang merupakan gangguan dalam kehidupan. Dia melaksanakan sholat subuh dengan penuh kesabaran. Jadi sabar dalam melaksanakan kebaikan pun, maka itu Allah hargai, pahalanya 900 tuh. Yang kedua tadi ada na'tunnya anil maksiati wa anil maksiati. Dia sabar dari maksiat. Bukan berarti kita bisa sabar aku berbuat maksiat, bukan begitu. Artinya kita bisa sabar menahan berbuat salah, berbuat maksiat. Orang kan biasanya kalau berbuat maksiat itu pada mau tuh. Kalau berbuat taat pada orang ogah deh. Kalau disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah, malah dia ugal-ugalan. Tapi kalau dilarang oleh Allah, malah dia mau, dia nyelonong dia. Nah, maka tadi kalau orang ogah berbuat amal soleh, dia maksakan sampai amal soleh, terlaksana amal soleh, maka dia menjadikan orang yang sabar dalam berbuat amal soleh. Sekarang orang pan di benaknya ingin berbuat apa aja deh. Nah, hal-hal yang kata hukum tidak boleh itu malah ingin melakukannya. Curi kah, yang lain-lainnya, naudzubillah, jinah kah, segala macam dah. Pada di hatinya mungkin ada harapan-harapan, ada keinginan. Nah, keinginan berbuat salah ini jangan sampai terjadi kita berbuat salah. Nah, kita menahan diri dari supaya tidak berbuat salah, itu sabar namanya. Kita inginnya mencuri, inginnya korupsi, inginnya berbuat dosa, berbuat maksiat, mojok dan sebagainya, ditahan tuh. Sehingga akhirnya dia terselamatkan tidak berbuat salah, maka berarti dia sabar dalam maksiat. Itu oleh Allah dihargai. Dia dapat pahala 600 kebaikan. Nah, yang ketiga, dalam musibat. Orang misalnya di lembur di mana aja santri ini. Orang berjamaah sholat Jumat ke masjid. Sananya masih baru tuh. Pas pulang, nggak ada senah tuh. Waduh, senah gua hilang nih. Gimana nih? Mana dapat nganjuk lagi dari tuang kredit belum lunas nih. Udah hilang lagi, gimana nih ketempuhan ya? Nah, gimana kalau begitu? Sudahlah, Anda melepaskan itu dengan sabar. Oke lah, itu bukan rezekiku. Yang jelas mudah-mudahan nanti Allah berikan lagi kepada saya rezeki lebih banyak lagi. Itu biarin aja lah, bukan milik kita, bukan rezeki kita.
Nah, kita bersabar, lulus hatinya lempeng, tidak ngerasulah, tidak uring-uringan. Ya udah deh, emang sudah ada yang maling, ya apalah biarin aja deh. Kasihan dia mungkin nggak punya duit buat beli itu. Padahal itu juga dapat nganjuk tuh. Nah, dia sabar, dia menerima, hilang senanya dengan tulus hati, udah nggak apa-apa dah. Nah, dia itu sabar dalam masalah musibat, Allah berikan penghargaan 300 kebaikan. Nah, jadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari berbuat dosa, maka selalulah kita kepada Allah memohon ampunan, beristighfar kepada Allah. Orang-orang yang baik kan selalu mengatakan, faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dia selalu kepada Allah memohon, maafkanlah ya Allah dosa-dosa kami semua ya Allah, dan mohon kami perlindungan darimu dari siksa api neraka. Selalu begitu, sehingga dia akan selalu terkontrol kesalahannya. Duh, aku salah nih, beristighfarlah kepada Allah, beramal solehlah yang banyak. Kata Rasul tadi itu, atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau kita sudah sadar berbuat amal salah, cepatlah berbuat amal soleh, tamhuha, supaya terhapuskan amal salahnya. Kita berbuat amal salah nih, berbuat amal soleh lah, tamhuha, supaya impas, nanti bisa gede gitu amal solehnya. Apalagi kalau amal salahnya 10, amal salahnya 20, masih ada saldonya tuh, lumayan. Yang jelas bahwa kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah dan meningkatkan amal soleh. Mudah-mudahan segala kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Allah dan terhapuskan dengan amal-amal soleh kita. Para santri yang berbahagia di mana pun berada, ya mudah-mudahan kalian di rumah juga tetap istiqomah melaksanakan pengajian, terus belajar. Walaupun di rumah ilmu-ilmu kalian senantiasa bertambah. Dan jangan lupa kamu harus membantu orang tua, bersikap baik kepada orang tua, baik perilaku, baik perkataan, dan segala hal gerak-gerik kalian, cerminkanlah kalian di rumah sebagai cerminan orang-orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa disampaikan pada pengajian kali ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.